Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru, yang mana insyaallah kehadiran mereka membawa kebarokahan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Abil khusus dari para habaib, para abna'i Rasulullah, para anak cucu Nabiuna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para pemilik mahkota agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka para orang-orang saleh mengatakan, ahlul baiti ruslimatuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Mereka lah ahlul bait Sayyiduna Muhammad yang nas disucikan oleh Allah, diabadikan di dalam Al-Qur'an, yang mana adanya mereka, keberadaan mereka, wujudnya mereka adalah bukti Allah akan memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Sehingga insyaallah mudah-mudahan dengan keberadaan para habaib, balak-balak disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, virus-virus dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna, qudwatuna, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawatu ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita berkumpul di dalam bulan yang agung, bulan yang luar biasa, di dalam perkumpulan yang istimewa di hadapan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rajab, yang mana Rajab adalah min ashhuril hurum, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyatakan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiril ayah. Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan, sehingga sehebat apapun peneliti, secanggih apapun teknologi, tidak ada yang dapat menambah 1 bulan ataupun mengurangi 1 bulan. Kenapa? Karena telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya ada 12 bulan yang berlaku. Hanya ada 12 bulan yang berlaku. Itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan informasi kepada kita, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan agung, ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan istimewa. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad menjelaskan 4 bulan tersebut, sehingga Nabi mengatakan 4 bulan agung, 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab, yang mana Rajab adalah bulan kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bulan-bulan mulia ini Allah mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kau menzalimi dirimu dalam bulan-bulan tersebut. Menzalimi dengan apa? Menzalimi dengan bagaimana? Menzalimi dengan kemaksiatan yang kita lakukan dalam hari-hari. Sehingga mereka para ulama mengatakan, siapa orang yang berbuat taat dalam bulan-bulan tersebut, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, siapa orang yang berbuat maksiat dalam bulan-bulan tersebut, dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, yang mana diberi nama oleh Allah dan juga diberi nama oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan Ar-Rajab syahrullah wa syahrul maghfirah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Rajab adalah bulan penuh pengampunan, di mana Allah membagi-bagi akan pengampunannya kepada kita semua. Sehingga para ulama mengatakan, sungguh sial siapapun yang merasakan bulan Rajab namun mereka tidak tambah taat dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam bulan Rajab ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau memperbanyak dua doa. Doa yang pertama, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Rabbi, berkahi Rajab kami, berkahi Sya'ban kami, dan sampaikan usia kami untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu selalu dibaca oleh baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad prepare, persiapan untuk menyambut akan kedatangan bulan Ramadan dari bulan Rajab, saudara sekalian. Artinya apa? Rajab adalah penentu. Kalau Rajabmu baik, Ramadan pasti baik. Kalau Rajabmu berantakan, pasti Ramadanmu akan juga berantakan. Maka oleh sebab itu, sambut kemuliaan Ramadan. Dari bulan Rajab kita persiapkan diri kita untuk menyambut akan keagungan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, karena ini adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah absen di dalam memohon ampun kepada Allah, dan beliau senantiasa berzikir kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi, sepangkat Nabi, setinggi Nabi, yang maha suci, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang suci, yang disucikan oleh Zat yang maha suci, yang mana Rasulullah adalah manusia yang wajib masuk ke dalam surga. Beliau yang memegang kunci surga. Surga haram bagi siapapun masuk ke dalamnya sebelum baginda Nabi Muhammad. Beliau masih mohon ampun kepada Allah. Lalu bagaimana nasib kita? Kita banyak dosa, setiap hari lalai kepada Allah. Kenapa kita tidak mau memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah? Maka oleh sebab itu, tubna ilallah bitaubatin nasuha, tobatlah kepada Allah dengan sebaik-baik tobat, sehingga insya Allah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Rajab ini menjadi bulan agung bagi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, karena di dalam bulan Rajab ada pertemuan antara Allah dengan Sayyiduna Muhammad. Ada perjumpaan antara Khalik dengan makhluk. Ada pertemuan antara kekasih dengan sang kekasih, yaitu Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang makhluk, siapapun dia, yang pernah berjumpa dengan Allah kecuali Sayyiduna Muhammad. Nabi Musa pernah ingin merayu Allah Ta'ala. Nabi Musa merayu Allah Ta'ala untuk bisa berjumpa dan melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Musa mengatakan, Ya Rabbi, izinkan kepadaku untuk memandang daripada wujudmu ya Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, kau tak akan pernah sanggup. Maka Nabi Musa memaksa. Lalu kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa memaksa ingin bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, wahai Musa, aku akan membuka satu hijab yang menutupi cahayaku. Sesungguhnya ada 99 tirai, 99 hijab yang menutupi akan cahayaku. Akan aku buka satu dan kau akan merasakan sesuatu. Ketika dibuka oleh Allah, terpancarlah sepercik cahaya Allah. Kemudian daripada gunung yang tegar akhirnya pecah menjadi debu, dan Nabi Musa pingsan tidak sadarkan diri, tak kuasa memandang daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Namun baginda Nabi Muhammad, beliau Isra wal Mi'raj bijasadihi wa ruhihi wa na'lih. Jasad, ruh dan sendal-sendalnya ikut terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Sayyiduna Muhammad, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan agung, perjalanan yang luar biasa. Sesungguhnya dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Allah ingin menunjukkan bagaimana kemuliaan Sayyiduna Muhammad, bagaimana kehebatan Sayyiduna Muhammad. Ketika di Mi'raj banyak kejadian-kejadian menarik. Namun ada satu kejadian yang begitu menarik. Apa? Ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah, keduanya saling memberikan tahiyat daripada penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu kemudian dibalas oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi Muhammad membalas lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Begitu besar nikmat yang didapati oleh Sayyiduna Muhammad memandang zatnya Allah. Namun Nabi tidak pernah lupa dengan umat-umatnya, sehingga Nabi masih mengirimkan daripada kebarokahan buat kita semua. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, dalam Mi'rajnya, dalam kejadian ini, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Lalu kemudian Rasulullah menerima dengan baik. Kemudian Rasulullah akhirnya turun. Ketika turun, berjumpa dengan Nabi Allah Musa di langit yang ke-6. Lalu kemudian Nabi Musa tanya, kenapa? Karena Nabi Musa penasaran dengan Allah Subhanahu wa taala, pengen ketemu, nggak bisa. Maka akhirnya bertanya kepada Sayyiduna Muhammad,
Wahai Rasul, apa yang kau dapati daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi mengatakan, aku mendapati daripada perintah sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa memberikan masukan kepada Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, umatmu nggak akan sanggup untuk menjalankan sholat 50 waktu. Umatmu nggak bakal sanggup menjalankan perintah Allah ini. Minta takhfif, minta keringanan. Ini Nabi Muhammad ini suri tauladan yang baik. Rasulullah ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad ini pemimpin yang bagus, pemimpin yang idealis, pemimpin yang luar biasa. Lihat, setinggi pangkatnya Nabi, semulia Nabi, dikasih masukan dari bawahan, Nabi terima, saudara. Nabi dikasih masukan dari bawahan, Nabi terima. Ini baru pemimpin. Ini ada ngaku pemimpin, dikasih masukan sama bawahan, dikasih masukan sama rakyat, lari ke gorong-gorong, saudara. Ini bukan pemimpin, ini curut namanya. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Sehingga apa? Mengajarkan kepada kita untuk menerima masukan dari manapun, saudara. Lalu kemudian saudara dimuliakan oleh Allah, maka Nabi Muhammad ini naik kepada Allah, berjumpa kembali yang kedua, dan mengatakan, ya Rab, tolong kasih keringanan buat umatku. Umatku nggak mampu 50 waktu. Maka dikurangi oleh Allah 5, sisa 45. Turun bertemu dengan Nabi Musa, ditanya, sekarang berapa wahai Muhammad? 45 wahai Musa. Minta lagi diskon, minta lagi dispensasi, minta lagi keringanan. Naik lagi Rasulullah, dikurangi 5 lagi, 5 demi 5, 5 demi 5, sehingga terjadilah mutaraddid, mondar-mandir antara berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Lalu kemudian saudara, sisa 5 waktu. Kemudian turun kepada Nabi Musa, tanya, wahai Muhammad, sekarang sisa berapa? Wahai Musa, sekarang sisa 5. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu gak bakal mampu menjalankan 5 waktu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sungguh aku malu. Apa yang aku minta kepada Tuhanku, Tuhanku tidak pernah menolaknya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sehingga Tuhanmu memberikan apa yang kamu mau sampai kamu puas. Begitulah Allah Ta'ala memanjakan Sayyiduna Muhammad, memanjakan Rasulullah, memanjakan Habibullah. Lalu kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam kejadian ini mutaraddid Nabi Muhammad, mondar-mandir, dikurangin 5, 5, 5. Sehingga mereka, ahli sejarah, beberapa para ulama menyatakan, kejadian ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Menunjukkan bagaimana kecintaan dan kerinduan Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Allah Ta'ala ini maha tahu. Allah Ta'ala ngerti, Allah Ta'ala tahu kalau yang diterima cuma 5 waktu. Kenapa kok nggak dibuat simpel sama Allah Ta'ala? Kenapa kok nggak dibuat ringkas saja? Ketika Rasulullah naik, saling memberikan penghormatan. Kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, aku akan berikan kepadamu 50 waktu untuk sholat sehari semalam. Namun aku tahu umatku nggak bakal mampu, sehingga kau hanya menerima 5 waktu. Sudah, nih 5 waktu, turun di muka bumi, jalankan perintah tersebut. Beres. Ceritanya simpel, saudara. Tapi kenapa harus 50 waktu dulu? Terjadilah mondar-mandir dan lain sebagainya. Padahal kan Allah maha tahu. Nah, jawaban mereka para ulama mengatakan, Allah Ta'ala tidak mau cepat-cepat berpisah dengan Sayyiduna Muhammad. Sehingga dibikin daripada apa? Daripada skenario dikasih 50 waktu. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad naik lagi. Supaya apa? Ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu kepada Sayyiduna Muhammad. Rabbul Alamin rindu sama Nabi. Kita umatnya nggak rindu sama Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, daripada kisah dalam perjalanan Isra. Isra dan Mi'raj dua perjalanan yang berbeda. Isra itu lintas masjid, Mi'raj itu lintas dimensi, lintas alam. Ketika perjalanan lintas masjid dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah ini memakai buraq. Sehingga dinyatakan bahwasannya malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, wahai Jibril, masuk ke dalam surga, pilihkan buraq terbaik untuk kekasihku Muhammad. Maka didapati ada 60.000 buraq di dalam surga, yang mana buraq tersebut sehat luar biasa, dan setiap buraq keningnya terdapat tulisan kalimat Muhammadur Rasulullah. Namun ada satu buraq yang mencuri perhatian malaikat Jibril. Ini buraq beda dari yang lain. Ini buraqnya lemas, lesu, tidak berdaya, tidak bergairah, dan juga tubuhnya kurus. Didatangi oleh malaikat Jibril, wahai buraq, apa yang menimpamu? Kau berbeda dengan kawan-kawanmu yang lain. Maka buraq ini mengatakan, wahai Jibril, apa kau tak melihat apa yang tertera di kening kami? Ya, aku melihat kalimat Muhammadur Rasulullah. Namanya Nabi Muhammad, namanya Rasulullah. Kemudian buraq ini mengatakan, demi Allah wahai Jibril, semenjak 40.000 tahun yang lalu aku telah mengenal siapa Muhammadur Rasulullah. Semenjak 40.000 tahun yang lalu aku telah cinta dan rindu kepada Muhammadur Rasulullah. Dan semenjak 40.000 tahun yang lalu aku sibuk memikirkan cara bagaimana cara berjumpa dengan Muhammadur Rasulullah. Aku tidak makan, aku tidak minum semenjak 40.000 tahun yang lalu.
Kenikmatan surga tak ada artinya bagiku karena aku sedang memikirkan bagaimana cara berjumpa dengan Muhammadur Rasulullah. Bagaimana perjuangan Buraq pengen berjumpa sama Nabi. Bagaimana pengorbanannya untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Lihat bagaimana kita punya Nabi luar biasa. Semua rindu kepadanya, semua cinta kepadanya. Sehingga saudara dimuliakan oleh Allah, melihat daripada hal ini, maka malaikat Jibril mengatakan, saat ini aku pertemukan engkau dengan Muhammadur Rasulullah, namun perbaiki dirimu. Makanlah rumput di dalam surga, tubuhnya kembali menjadi bagus, kemudian berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Buraq di dalam surga, pengen keluar surga cuman gara-gara pengen berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Buraq punya rindu sama Nabi, hewan punya rindu sama Nabi. Hewan berkorban buat Nabi, berjuang buat Nabi. Lalu bagaimana kita umat baginda Nabi Muhammad? Apa perjuangan kita buat Rasulullah? Seberapa besar usaha kita untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad? Seberapa besar pengorbanan kita untuk Rasulullah? Pengorbanan Nabi nggak usah ditanya, perjuangan Nabi nggak usah ditanya. Kenapa? Karena semuanya telah sampai di dalam tahapan kesempurnaan perjuangan dan pengorbanan untuk kita umatnya. Sehingga Nabi mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup dan matiku membawa kebaikan dan penyelamatan untuk kalian umatku. Begitulah kata Sayyiduna Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita yang mengaku umat Nabi, yang ngaku umat Nabi, yang ngaku cinta Nabi, yang ngaku rindu sama Nabi, kadang-kadang kebanyakan tukang bohong zaman sekarang saudara. Ngaku cinta Nabi, ngaku rindu sama Nabi, kalau hadir acara pengajian, hadir acara maulid, hadir acara Isra Mi'raj, kalau sudah duduk di tempat ini, hujan sedikit bubar saudara sekalian. Ngaku cinta sama Nabi, sama air hujan takut saudara. Zaman Nabi dihujani dengan panah, dihujani dengan tombak, Nabi gak mundur dalam barisan perjuangan saudara. Kenapa kita baru dengan air takut? Katanya umat Nabi, katanya cinta sama Nabi. Ketika lagi maulid kehujanan takut. Innalillahi wa inna ilaihi. Waktu nonton konser nggak takut basah. Waktu nonton konser nggak takut bajunya kotor saudara. Waktu dia maksiat, mereka tidak pernah takut. Mereka merasakan apa? Kenyamanan dan ketenangan. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu semua adalah tipuan saudara sekalian. Mana yang anda katakan cinta kepada Nabi? Mana yang anda ucapkan rindu kepada Nabi? Yang kau mengharap syafaat Nabi, tapi kau tidak mau bertahan untuk baginda Nabi Muhammad. Baju basah bisa kering saudara, baju kotor bisa dicuci, dan tidak ada sejarahnya orang hujan-hujanan lagi maulid mati, itu nggak ada saudara. Maka oleh sebab itu, ayo mulai saat ini perbaiki rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad. Tunjukkan pembuktian nyata karena kita cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, berpegang teguh dalam perjuangan Sayyiduna Muhammad. Jangan pernah mundur dari perjuangan Sayyiduna Muhammad. Jangan pernah melepas diri dari dzurriyyat Sayyiduna Muhammad. Karena para habaib yang akan menuntun kalian untuk bisa berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad. Tak akan mungkin umat ini bisa berjumpa dengan Nabi, bisa kenal dengan Nabi, tanpa melalui ahlul bait Sayyiduna Muhammad. Yang menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita, mengajarkan kita, semua adalah anak cucu Sayyiduna Muhammad. Para kiai mereka adalah daripada apa? Murid-murid para habaib. Kalau diusut-usut keilmuannya semuanya muridnya para ahlul bait Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu jangan pernah melepas diri dari keluarga baginda Rasulullah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, lebih-lebih sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, yang mana dinyatakan syahrul Ramadan syahrul furqan. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Maka jangan pernah kau jauh dari Quran. Baca itu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah surat cinta dari Allah Ta'ala untuk kita. Maka jangan pernah kita meninggalkan Al-Qur'anul Karim di rumah-rumah kita. Lihat bagaimana mereka orang-orang ahlul Qur'an. Rabi'atu Ad-Dawiyah, seorang wanita solehah. Beliau di masa hidupnya berhasil dan sukses menghatamkan 7.000 kali hataman Al-Qur'an. Perempuan hatam Quran 7.000 kali saudara. Kita laki-laki belum sekali, kadang-kadang belum 2 kali. Kemudian ketika Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar mendengar daripada kisah ini, riwayat ini, beliau langsung membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih baik, lebih mampu, lebih kuat daripada perempuan. Kalau Rabi'atu Ad-Dawiyah mampu menghatamkan 7.000 kali, maka Muhammad Al-Muhdhar lebih banyak dari itu. Sehingga dalam catatan sejarah, Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh, beliau di luar bulan Ramadan, pagi 4 kali hatam Quran, sore 4 kali hatam Quran. Masuk bulan suci Ramadan, setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat fardu 17 rakaat. Sholat sunnah Qabliyah Ba'diyah ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 17. Kemudian daripada sholat tarawih 20 rakaat. Witir kita 3, beliau 11. Duha kita 2, beliau 8.
Belum lagi daripada sholat tasbih, sholat hajat, sholat yang lain. Sehari semalam lebih dari 60 kali dia hatamkan Quran, saudara sekalian. Berapa kali 30 hari? Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Hazain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasul, cicitnya Sayyiduna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad, darah daging Sayyiduna Muhammad yang dijuluki As-Sajjad, Raja Sujud. Sehari semalam sholat sunnahnya saja tidak kurang dari 1000 rakaat, saudara. Masuk bulan Ramadan setiap 1 rakaat 2 kali hatam Quran. Kalau kita ambil sholat sunnahnya yang 1000 rakaat, berarti sehari semalam itu beliau 2000 kali hatamkan Al-Quran. Kali sebulan hampir 60.000 kali beliau hatamkan Quran. Begitulah mereka daripada ahlul Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran Al-Karim. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah. Kenapa mereka bisa hatamkan dengan jumlah banyak? Karena mereka gemar membaca Quran. Udah baca 1 ayat pengen baca ayat selanjutnya, baca 1 ain pengen baca ain selanjutnya, baca 1 juz pengen baca juz selanjutnya, sehingga tanpa terasa akhirnya hatam dengan jumlah yang banyak. Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran bukan untuk menghatamkan Quran dengan jumlah banyak. Kalau kita di sini diperintahkan untuk menghatamkan Quran, nanti tujuannya apa? Udah hatam gak mau baca lagi. Tapi yang dimau sama Allah, baca Quran istiqamah. Kalau udah hatam, balik lagi, hatam, balik lagi. Orang kalau sudah gemar membaca Al-Quran, tanpa dia sadari dia akan menghatamkan dengan jumlah banyak, saudara sekalian. Namun tujuannya, prioritasnya bukan menghatamkan dengan jumlah banyak, tapi baca Quran dengan istiqamah. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih ketetapan buat kita selalu senantiasa membaca Al-Quran, mengisi hari-hari dengan zikir dan juga istighfar, sehingga hidup kita barokah dunia sampai akhirat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, musibah sudah banyak menimpa kita punya negeri, musibah sudah banyak ada di mana-mana menghantam kaum muslimin dan muslimat. Ketahuilah Allah menyatakan wa ma asabakum bi musibatin fa bima kasabat aidikum, dan adapun musibah yang menimpa kepada kalian semua itu adalah atas ulah tangan-tangan kalian. Tangan siapa? Tangan orang-orang semuanya. Tangan pejabat yang zalim, tangan aparat yang khianat, tangan ulama yang suka jualan ayat, dan tangan masyarakat yang suka ahli maksiat. Semua tidak terlepas dari itu semua. Maka tobat kepada Allah adalah solusi yang paling tepat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, bala sudah banyak. Ketika banjir sudah beres, ketika gempa sudah beres, akhirnya corona masuk. Nih habis corona nggak tahu apa lagi ini, saudara. Sehingga maka oleh sebab itu, saya dan Corolla itu Habib. Ya, ini Corona masuk dan lain sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kok banyak musibah? Maka ini juga tidak terhindar dari apa? Ini gara-gara pejabat-pejabat yang zalim, nggak tahu diri, saudara. Akhirnya apa? Mulai banyak musibah demi musibah. Harusnya dengan adanya musibah belajar mereka, buka hati mereka, tafakur mereka, sehingga mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak tobat-tobat juga, wallahu alam ada apa lagi. Ini sudah zaman mendekati kedatangan Imam Mahdi. Maka persiapkan dirimu untuk menjadi daripada tentaranya Imam Mahdi. Kenapa? Karena dikatakan Imam Mahdi akan muncul ketika nanti umat Islam akan dihancurkan oleh orang-orang kafir. Lihat, Palestina sampai gini hari, Bosnia, Libya, kemudian Suriah, kemudian Afghanistan dan lain sebagainya. Kemudian mana lagi? Kemudian India, Ugyur dan lain sebagainya. Itu semua adalah apa? Menghancurkan umat Islam. Sebentar lagi Indonesia, umat Islamnya akan dihancurkan, saudara. Maka oleh sebab itu, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga persatuan kita untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari para ulama, karena kita adalah garda terdepan daripada agama Islam, dan juga kita semua adalah garda terdepan atas NKRI Indonesia yang kita cintai. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan solusi kepada kita. Allah mengatakan di dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 33, untuk menolak bala ada 2 cara. Apa kata Allah? Allah menyatakan wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah menyatakan bagaimana mungkin aku Allah menurunkan bala dan musibah di dalam satu negeri, dalam satu kelompok, dalam satu kaum, wa anta fihim, sementara engkau ada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Nah, kalimat wa anta fihim ditafsirkan oleh mereka para mufassir, kalimat wa anta fihim ay syariatu Muhammadiyah hayyun ma'ahum, dengan cara menghidupkan syariat Nabi, maka sama halnya menghidupkan baginda Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan mati, pindah tempat, saudara. Cara menghidupkan Nabi itu dengan cara apa? Hidupin syariat Nabi. Harus bangga sama syariat Nabi, bangga dengan ibadah, bangga dengan sholat, bangga dengan jilbab, bangga dengan syariat, sehingga hidup syariat baginda Nabi Muhammad. Hidupkan di rumah-rumah kalian, hidupkan di tempat tongkrongan kalian, hidupkan di kampung-kampung kalian, sehingga hidup kita barokah dengan cara mensyiarkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Bangga artinya percaya diri, bukan menyombong-nyombongkan diri, nih gua habis sholat, bukan begitu, tapi bangga dengan keislaman kita. Coba lihat orang-orang kafir. Ente tahu orang-orang kafir, mereka kalau pakai kalung
pakai simbol-simbol agama mereka segede-gede gaban, saudara. Bener apa kagak? Kenapa umat Islam pakai jilbab malu? Kenapa umat Islam pakai sarung malu? Kenapa umat Islam pakai gamis malu? Yang harusnya malu bukan yang pakai jilbab, yang harusnya malu bukan yang pakai cadar, yang harusnya malu tuh mereka wanita yang suka pamer aurat di pinggir jalan. Mereka yang harusnya malu dengan baginda Nabi Muhammad. Mereka yang harusnya malu nanti di depan baginda Rasulullah ngakunya Islam tapi mereka khianat sama Islam, saudara. Jadi bukan wanita yang pakai jilbab yang malu, bukan wanita yang pakai cadar yang malu, tuh yang suka pamer aurat. Cantik agak dekil iya kok. Innalillahi wa inna ilaihi. Paha anak perempuan sekarang itu nggak ada apa-apanya. Paha ayam lebih berharga dari paha anak perempuan, saudara. Paha ayam ada harganya, paha anak perempuan masya Allah gratis, saudara. Kadang-kadang apa? Lihat paha gratis dada, saking murahnya zaman sekarang. Orang perempuan murahan kayak begitu nggak pantas jadi istri, nggak pantas jadi bini. Kalau cari bini jangan yang begitu, cari bini yang pakai aurat, yang nutup auratnya dengan rapi, yang nutup jilbabnya dengan rapi, sehingga itu pantas jadi ibu dari anak keturunan kita, saudara. Biarin aja jomblo terus umur hidup tuh yang suka pamer aurat. Innalillahi wa inna ilaihi. Bukan kebanggaan perempuan-perempuan sekarang yang mereka memiliki banyak daripada pacar, enggak, bukan kebanggaan. Tapi kebanggaan perempuan zaman sekarang mereka yang paling sedikit dipandang oleh orang yang bukan mahramnya. Itu baru kebanggaan, saudara. Saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, selain menghidupkan syariat, bagaimana cara untuk menolak bala? Yang kedua, Allah mengatakan bagaimana mungkin aku Allah menurunkan bala dan musibah kepada satu kaum, satu kelompok yang mana penduduk daripada negeri tersebut dalam keadaan istighfar kepadaku, mohon maaf kepadaku. Sehingga dengan istighfar dan menghidupkan syariat, maka dengan semua itu menolak bala dan musibah. Maka oleh sebab itu nggak usah khawatir dengan yang namanya virus corona. Kalau syariat kita tegakkan, kita menjadi orang-orang yang sehat dan kuat. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kesehatan dan juga penjagaan dan juga daripada apa? Tameng dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu jangan jauh-jauh dari syariat. Wuduknya, puasanya, semuanya itu kesehatan buat kita. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Mudah-mudahan bala dan musibah disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi berkatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, wa barakatan fil umur, wa sihatan fil jasad, wa si'atan fil rizki, wa tobatan qoblal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afan indal hisab, wa amanan minal azab, wa jawazan ala sirat, wa nasibal minal jannah, warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwadal ajwadil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ada kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus dan juga Habib Novel, dan juga kepada segenap para habaib dan juga semua dari para panitia, dan khususnya dari Front Pembela Islam yang begitu setia di dalam mengawal para ulama, begitu juga para jawara yang begitu aktif di dalam mengawal para ulama dan juga daripada perjuangan Islam. Mudah-mudahan kita semua yang punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita digabulkan oleh Allah taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah, terima kasih banyak. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.